Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko Ardian. Saya lulusan dari Magister S2 Teknik Dirgantara Institut Teknologi Bandung. Hari ini, saya akan membawakan perkuliahan yang berjudul Manajemen Perawatan Pesawat Udara. Pada program perkuliahan kali ini, saya membaginya menjadi 16 pertemuan. Minggu pertama mengenai konsep perawatan, kemudian minggu kedua pengendalian perawatan, selanjutnya perencanaan perawatan, perawatan preventif konsep pemodelan dan analisis pada minggu keempat, kemudian ada pengukuran pekerjaan perawatan, beban dan kapasitas perawatan, CPM, Critical Path Method, selanjutnya adalah sejarah perkembangan autonomous vehicle yang dimana menjelaskan perawatan di era modern. Selanjutnya autonomous vehicle inspection platform pada industrial asset. Dan pada minggu ke-10 diadakan ujian tengah semester. Minggu 11 inspection communication and transport security obstacle avoidance pada industrial asset. Minggu ke-12 membahas inspection mode dan konten dan inspection metodenya yang digunakan pada perawatan. Selanjutnya sensor dan sensing strategi, tipe-tipe sensor, sensor for military mission, dan yang terakhir kuliah ini akan ditutup dengan ujian akhir semester. Saya juga telah membuat komposisi penilaian, yang pertama dari aspek kemampuan kognitif dan afektif, yang kedua adalah kehadiran dalam perkuliahan. Nah, bisa kita lihat bersama, di sini ada bobot masing-masingnya, dan nanti akan ditotal menjadi 100% bobotnya. Kita masuk pada pembelajaran pertama mengenai manajemen perawatan pesawat udara. Di sini ada video Aloha Airline Flight 243 pada tahun 1988 yang mengalami insiden skin dari pesawat tersebut terangkat pada saat terbang. Penerbangan ini dilakukan di Honolulu Airport menuju Hilo Airport, Hawaii. Mengapa hal ini terjadi? Ternyata disebabkan oleh crack yang tidak terlihat pada saat melakukan perawatan. Hal ini akan menyebabkan teknologi dan struktural disaster atau bencana teknologi dan struktural pada pesawat. Mengapa perawatan itu sangat penting? Karena jika tidak dilakukan, akan menyebabkan katastrofik atau kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Selanjutnya adalah maintenance. Apa sih yang dinamakan maintenance? Apa pengertian maintenance? Fungsinya untuk apa? Seberapa penting maintenance itu? Oke, kita lihat. Pengertian maintenance atau dalam bahasa Indonesia, kita bisa bilang ini adalah perawatan. The performance of tasks required to ensure the continuing airworthiness of an aircraft, including any one of overhaul, inspection, replacement, defect rectification, and the embodiment of modification repair. Jadi, perawatan ini adalah suatu pekerjaan atau tasks yang dilakukan untuk memastikan airworthiness, kelayak udaraan sebuah pesawat ataupun hal-hal lainnya yang dimana termasuk kegiatan overhaul, inspection, replacement, defect rectification, dan modifikasi atau repair. Ini sumbernya dari Annex 8 terkait dengan airworthiness of an aircraft. Kemudian yang saya garis bawahi adalah airworthiness. Apa sih yang dimaksud dengan kelayak udaraan? Jadi kelayak udaraan adalah conform to type design and safe for operation.
Conform to type design adalah desain yang dikeluarkan oleh manufacturer pada saat pesawat ini keluar pertama kalinya. Jadi sesuai dengan performance-nya, requirement-nya sesuai, seperti itu. Dan yang kedua adalah safe for operation. Jadi aman pada saat pengoperasiannya. Nah, itulah yang dinamakan layak udaraan, conform to type design and safe for operation. Adapun pengertian dari bukunya Du Fuah, yaitu kombinasi antara aktivitas atau sistem yang dilakukan untuk mengembalikan fungsinya agar sesuai dengan desainnya. Nah, ini pengertian dari bukunya Du Fuah gitu. Ya, hampir sama pengertiannya. Jadi mengembalikan atau menjaga suatu aset, suatu benda ataupun pesawat. Di sini saya akan menjelaskan maintenance concept. Bisa kita lihat pada diagram ini adalah performance of level atau kondisi. Kemudian diagram yang di bawah ini adalah, garis yang di bawah ini adalah waktu. Pada saat pesawat ataupun suatu sistem keluar dari pabrikan atau manufacturer, itu berada di titik sini. Namanya performance of level. Seiring dengan perubahan pertambahannya waktu, performance level ini akan menurun mendekati functional failure condition, di mana kondisi ini akan lama-lama barang ataupun pesawat lama-lama akan rusak. Bagaimana cara kita untuk mengubah dari functional failure condition ke performance level condition? Ya, maka dilakukannya maintenance agar kondisi performance level suatu pesawat akan kembali menjadi performance level yang telah disesuaikan oleh manufacturer. Jadi kembali ke kondisi awal. Di sini ada fungsi modifikasi. Modifikasi ini adalah apa? Modifikasi adalah menambah performance level atau kondisinya. Makanya dari performance level ini ketika dimodifikasi, maka performance levelnya akan naik. Posisinya di sini dan akan lebih jauh jaraknya dari performance level kepada functional failure condition. Karena kondisinya telah meningkat. Gitu. Nah, maintenance ini sendiri dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama, to keep the condition, dan yang kedua, to bring the condition. To keep the condition adalah perawatan yang dilakukan sebelum terjadinya failure atau kerusakan. Namun, selanjutnya ada fungsi selanjutnya adalah to bring the condition atau korektif, perawatan yang dilakukan setelah terjadinya kerusakan. Untuk waktu pada diagram ini bisa dilihat dari cycle, kemudian dari calendar time, ataupun operating hours-nya. Jadi, mana duluan yang mendahului. Gitu. Nah, ini adalah contoh modifikasi. Jadi, sebelah kiri adalah kit plane atau pesawat home industry LH-10 Ellipse yang ditransformasikan menjadi drone UAVD atau pesawat tanpa awak. Mengapa modifikasi ini dilakukan? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menambah performance of level. Yang tadinya dikontrol oleh awak, ikut terbang awaknya, nah sekarang hanya dikontrol dari ground menggunakan remote control operation. Yang kedua adalah extended flight endurance. Jadi ketahanan terbangnya ini lebih lama dibandingkan sebelumnya karena fuel tanknya ini lebih diperbesar. Selanjutnya adalah safety and hazardous mission. Jadi
kenapa adanya dibuatnya transformasi dari pesawat awak menjadi drone adalah misi yang berbahaya gitu. Jadi pesawat drone ini dilakukan untuk misi-misi yang berbahaya gitu. Jadi maka dari itu untuk awaknya dihilangkan, namun kita operasikan secara remote control dari ground. Oke. Selanjutnya adalah maintenance scheduling atau perawatan terjadwal. Perawatan terjadwal ini sangat penting. Pentingnya kenapa? Karena kita harus melakukan penjadwalan suatu perawatan agar turnaround time suatu pesawat ataupun drone ini tidak terlalu lama. Jadi sebelum dilakukannya perawatan, kita harus mempersiapkan yang pertama adalah sumber daya, kemudian manpower, dan kita harus memastikan tools-nya bagaimana, apakah tersedia atau tidak, parts-nya, dan materialnya. Fungsinya apa? Untuk mengurangi turnaround time. Jadi tidak ada pesawat yang hanya menunggu untuk melakukan perawatan. Oke. Kita masuk berikutnya adalah organizing and designing activity. Nah, organisasi dan desain dari perawatan sistem ini memiliki 3 poin penting yang kita harus lakukan sebelum melakukan perawatan, maupun itu pesawat berawak ataupun drone. Yang pertama adalah job design, yang kedua project management, yang ketiga adalah time standard. Nah, kita lihat di sini pengertian job design. Job design adalah, jadi job design kita harus mendesain suatu pekerjaan-pekerjaan maintenance. Jadi kontennya seperti apa, kemudian metode yang akan digunakan pada saat maintenance ini seperti apa. Jadi kita sudah memiliki alur atau prosedur untuk pengerjaan suatu maintenance-nya. Jadi tidak asal-asalan seperti itu. Kemudian project management. Nah, project management ini kita harus memplanning maintenance apa saja yang kita lakukan. Sebagai contohnya adalah major overhaul, overhaul engine, dan preventive maintenance. Jadi sebelum terjadinya failure pada komponen pesawat ataupun drone, maka kita harus menjaga maintenance ini secara preventif, gitu, secara periodikal. Dan yang terakhir adalah, yang paling penting adalah time standard. Kita juga memerlukan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pengerjaan maintenance. Fungsinya apa? Agar kita memiliki deadline dan agar kita dapat memonitor suatu pekerjaan maintenance. Nah, ini hal yang penting dari sistem perawatan pesawat udara, job design, project management, dan time standard. Oke, mungkin pertemuan selanjutnya akan kita jadwalkan di kemudian hari. Selanjutnya adalah reference, buku-buku yang saya pakai. Yang pertama ada DUFUA, Planning and Control of Maintenance System Modeling and Analysis. Kemudian ada Ricky Smith, Rules of Thumb for Maintenance Reliability Engineers. Dan selanjutnya ada Diego Galar yang berjudul Robot, Drone, UAV, UJV for Operation and Maintenance, dan ada beberapa file pendukung seperti Annex 8, Airworthiness of Aircraft. Oke.
Terima kasih telah hadir dalam perkuliahan kali ini, dan kuliah ini akan saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya.